Salam sehat dan tetap semangat untuk masyarakat warga Yogyakarta dan sekitarnya, khususnya pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Kembali lagi bersua bersama saya, Dr. Dianina Arifah dalam acara Ngobras, ngobrol bareng santai bersama Rumah Sakit Jogja. Acara ini akan memberikan informasi seputar kesehatan yang tentunya akan memberikan banyak manfaat untuk masyarakat Jogja dan sekitarnya. Nah, pada tanggal 17 Mei ini kita akan memperingati Hari Hipertensi Sedunia. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hipertensi, bagaimana cara mengenali dan mengendalikannya. Telah hadir bersama kita sekarang Dr. Indah Paranita, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dokter Dian. Bagaimana kabarnya, dok? Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah, sehat. Nah, Dokter Indah ini merupakan salah satu dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Jogja. Beliau akan memberikan banyak informasi mengenai hipertensi. Nah, hipertensi ini adalah salah satu penyakit yang paling sering dan paling umum diderita oleh masyarakat. Dan ini merupakan masalah utama tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Kenapa? Karena hipertensi ini merupakan salah satu faktor risiko atau pintu masuk untuk terjadinya penyakit-penyakit lain yang lebih berat, misalnya penyakit jantung, gagal ginjal, diabetes, stroke, dan yang lain-lain. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya, dok. Mungkin dari pertanyaan yang paling mendasar dulu nih, dok. Yeah. Mungkin masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya, apa sih, dok, yang dimaksud dengan hipertensi itu? Iya, jadi sebenarnya hipertensi ini adalah istilah umum ya, karena sebenarnya di masyarakat sudah banyak sekali gitu ya mendengar istilah mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi, itu sama ya. Jadi hipertensi adalah kita definisikan sebagai suatu pemeriksaan untuk tekanan darah di mana tekanan darah itu di atas 140/90. Ketika kita melakukan pemeriksaan tekanan darah didapatkan tensi lebih dari sama dengan 140/90 dengan pengukuran mungkin 2 kali pengukuran, maka kita bisa definisikan bahwa pasien tersebut menderita hipertensi dengan syarat pemeriksaan tekanan darahnya dengan alat yang akurat seperti itu. Jadi lebih dari 140/90 ya, dok? Iya. Itu di tiap kelompok usia itu sama atau ada perbedaan, dokter? Sama. Jadi tidak ada perbedaan karena selama ini sering didengar ya, bahwa usia tua mungkin tidak masalah dengan hipertensi tinggi seperti itu. Tapi pada dasarnya semua usia kecuali anak-anak ya, karena kalau anak-anak itu punya batasan tersendiri. Jadi di atas usia 18 tahun maka klasifikasi hipertensi adalah di atas 140/90. Kalau bicara mengenai prevalensi nih, dok, seberapa banyak sih, dok, di Indonesia ini mungkin khususnya ya, dok, yang menderita hipertensi itu? Iya, jadi kami punya data ya. Ini saya hadirkan data dari Riskesdas 2018. Jadi riset kesehatan dasar di tahun 2018 bahwa pada pasien, jadi kita mengambil sampel seperti itu seluruh populasi di Indonesia dan kita lakukan pengukuran tekanan darah. Jadi didapatkan peningkatan dibanding tahun 2013 dengan tahun 2018. Pada tahun 2013 didapatkan bahwa terdapat 25% pasien yang menderita hipertensi. Namun ketika dilakukan pengukuran di tahun 2018 terjadi peningkatan hingga 34%. Sehingga dalam waktu 5 tahun ternyata angkanya cukup tinggi gitu ya, terjadi peningkatan. Dan yang cukup mengagetkan juga ternyata ini yang diukur adalah populasi dari usia 18 tahun ke atas. Nah, pada usia muda yaitu terutama 18 sampai 34 tahun, ternyata angkanya juga sudah cukup tinggi, sekitar 30-an%. Kalau 30-an% berarti dari mungkin sekitar 10 orang gitu ya, terdapat 3 orang ya yang menderita hipertensi. Jadi cukup banyak ya untuk usia muda yang saat ini menderita hipertensi. Dan kita juga melihat selama ini mungkin kalau usia muda itu jarang ya melakukan pengukuran tensi karena merasa hipertensi adalah penyakit orang tua gitu ya, dalam tanda kutip asumsi bahwa saat usia muda tidak pernah atau jarang akan terkena hipertensi. Nah,
Kemudian kemarin saat kita banyak ya melakukan vaksinasi COVID, itu kan rata-rata ada suatu screening tekanan darah. Nah, ketika dilakukan screening, ternyata didapatkan baru terjaring itu pasien hipertensinya ternyata cukup banyak, seperti yang selama ini hipertensi tapi tidak tahu. Jadi deteksinya mungkin selama ini kurang gitu ya untuk kita mengecek tekanan darah rutin seperti itu. Sehingga memang saat ini adanya Hari Hipertensi Sedunia ini salah satunya adalah untuk deteksi dini. Apakah kita ada hipertensi atau tidak? Minimal setahun sekali ya kita bisa mengecek tekanan darah saat umur kita sudah 18 tahun ke atas, seperti itu. Ya. Terus pertama kali kita tahu kalau misalnya tekanan darahnya tinggi, apa yang harus dilakukan, Dok? Jadi pengukuran tekanan darah yang kita sarankan adalah tidak sekali waktu ya, karena tekanan darah memang sangat bervariasi, terutama jika ada kondisi-kondisi yang kemudian mencetuskan tekanan darah seperti itu, misalnya stres, kurang istirahat, kemudian konsumsi makanan yang tinggi natrium seperti itu juga akan mencetuskan tekanan darah tinggi. Sehingga ketika sudah kita lakukan 2 kali pengontrolan tekanan darah memang ternyata tekanan darah kita tinggi, maka yang pertama kali kita lakukan adalah modifikasi gaya hidup kita. Jadi modifikasi gaya hidup itu bagaimana caranya? Nah, itu bagaimana kita kontrol supaya tekanan darah kita baik. Jadi dengan pola makan yang baik, kemudian jika kita merokok, stop rokoknya. Kemudian yang ketiga adalah jaga berat badan. Jadi saat ini kan kondisi obesitas di negara kita juga semakin meningkat ya. Jadi berat badan juga harus kita kendalikan. Terus yang keempat, bagaimana kita lakukan olahraga rutin. Yang harusnya untuk mengurangi hipertensi adalah 5-7 kali dalam seminggu. Kita lakukan minimal 30 menit dalam sehari, seperti itu. Mungkin olahraga yang direkomendasikan apa, Dok? Jadi olahraga untuk mengatasi hipertensi adalah olahraga aerobik. Jadi seperti jalan kaki, kemudian lari, renang, sepeda, senam, itu adalah olahraga yang direkomendasikan untuk mengurangi hipertensi, seperti itu. Berarti yang paling penting justru modifikasi gaya hidup gitu ya, Dok, selain pengobatan dengan obat-obatan gitu ya, Dok? Iya, betul. Karena terutama usia-usia muda, saat ini kan yang sedang berkembang adalah suatu sedentary life gitu ya. Sedentary life adalah bagaimana saat ini mungkin karena perkembangan teknologi membuat kita menjadi lebih malas untuk bergerak gitu ya. Kalau dulu mungkin orang mencari makan aja minimal harus jalan ke restoran, ke rumah makan, seperti itu. Kalau sekarang olahraga jari gitu ya sudah hadir di depan kita makanan, seperti itu. Sehingga semakin hal-hal inilah yang membuat kenapa hipertensi saat ini di seluruh dunia kemudian angkanya meningkat cukup tajam, seperti itu. Berarti pertama modifikasi gaya hidup. Jika misal sudah memperbaiki gaya hidupnya masih tetap tinggi, itu baru disarankan untuk minum obat, seperti itu. Iya, jadi yang disarankan untuk modifikasi gaya hidup adalah sekitar 3-6 bulan. Ketika kita 3-6 bulan evaluasi tekanan darah masih tinggi, maka kita bisa lakukan pemberian obat anti hipertensi. Oke. Kalau misalnya, Dok, sudah terdiagnosa hipertensi, sudah minum obat-obatan, sudah memodifikasi gaya hidup, itu lama-lama bisa sembuh nggak, Dok? Atau hanya terkontrol saja? Jadi hipertensi itu ada 2. Ada hipertensi primer, ada hipertensi sekunder. Untuk pasien dengan hipertensi sekunder adalah pasien-pasien yang hipertensinya karena ada penyakit bawaan. Jadi bisa penyakit ginjal, penyakit tiroid, atau beberapa sindrom yang menyebabkan pasien itu menjadi hipertensi. Pada pasien-pasien dengan hipertensi sekunder, ketika penyakit dasarnya diobati, hipertensinya bisa membaik, bisa sembuh, seperti itu. Tapi berbeda sekali dengan hipertensi primer. Kalau hipertensi primer atau hipertensi esensial itu biasanya disebabkan karena usia, kekakuan pembuluh darah. Nah, pada pasien-pasien dengan hipertensi primer ini rata-rata tensi bisa dikendalikan. Tapi kalau untuk kembali istilahnya normal mungkin agak lebih susah ya, karena memang karena perkembangan usianya yang membuat pembuluh darahnya menjadi lebih kaku, seperti itu. Kaku ya.
berarti tergantung kausanya ya dok? Ya, tergantung penyebabnya hipertensinya karena apa, seperti itu. Kemudian kalau sudah rutin minum obat, itu obat-obat hipertensi mungkin banyak yang ini ya, khawatir juga minum obat setiap hari dalam jangka waktu yang lama, itu ada bahayanya nggak dok ke organ-organ lain gitu? Iya, jadi beberapa pasien itu ya menolak istilahnya minum obat terus-terusan karena punya pikiran gitu ya, jangan-jangan nanti kalau saya minum obat terus-terusan ginjal saya rusak, atau jangan-jangan nanti ada masalah dengan liver saya, seperti itu. Padahal jika pasien kontrol rutin seperti itu, kita bisa menjelaskan bagaimana obat-obat ini sebenarnya membantu organ-organ yang lain, karena hipertensi ini kan sering kita sebut sebagai sebenarnya silent killer gitu ya, jadi pembunuh diam-diam. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ketika kita tidak kontrol, tidak kendalikan, beberapa organ di dalam tubuh akan rusak, dan ini bisa tanpa gejala sebelumnya. Jadi pasien hipertensi yang awalnya mungkin tidak bergejala, tidak pusing, tidak nyeri kepala gitu ya, kemudian juga selama ini sehat, merasa badannya baik-baik saja, tahu-tahu mungkin bisa terjadi stroke, serangan jantung, atau gangguan ginjal, seperti itu. Nah, ini lebih berbahaya dibandingkan mungkin pasien selama ini harus mengkonsumsi obat rutin gitu ya. Jika pasien-pasien yang mengkonsumsi obat rutin, rata-rata malah akan terjadi perbaikan di ginjalnya, kemudian livernya gitu ya, hatinya. Dan untuk efek samping dari obat-obatan juga akan dipantau oleh tenaga kesehatan. Sehingga pasien-pasien yang minum obat rutin pun jangan khawatir gitu terkait komplikasinya, karena ketika memang ada komplikasi itu akan dipantau seperti itu. Tapi selama ini ketika pasien itu mengkonsumsi obat rutin, sebenarnya angkanya kecil sekali terjadi komplikasi pada ginjal, liver, dan yang lainnya, seperti itu. Kalau komplikasi dari hipertensinya sendiri apa saja dok yang bisa terjadi? Nah, ini yang harus pasien-pasien mungkin lebih tahu ya, komplikasi apa saja yang akan muncul dengan hipertensi. Karena selama ini pasien enggan minum obat karena merasa ya tidak ada masalah dengan hipertensi, tidak mengerti bahaya hipertensi itu apa gitu. Jadi hipertensi itu pertama dia bisa menyerang organ jantung, kemudian ke otak menjadi stroke gitu ya. Ketiga, ginjal, bisa terjadi gagal ginjal. Kemudian yang keempat adalah organ targetnya adalah mata, di mana mata yang akan diserang adalah kemudian retinanya. Kemudian juga yang kelima, misalnya terjadi penyumbatan di pembuluh darah perifer, itu bisa terjadi suatu akut limb iskemik, atau bisa terjadi suatu gangren gitu ya di kaki. Jadi banyak organ target yang biasa diserang oleh hipertensi. Tapi yang mungkin paling sering kita ketahui adalah terkait serangan jantung, kemudian yang kedua adalah stroke, seperti itu. Nah, untuk pasien-pasien yang tiba-tiba matanya kabur seperti itu dengan riwayat hipertensi, itu juga harus mengecek gitu ya, bagaimana apakah mata kaburnya adalah suatu gejala gangguan pada retina akibat hipertensi, seperti itu. Berarti kan komplikasi yang terjadi karena hipertensi ini bisa mendadak gitu ya dok. Mungkin ada nggak sih dok usaha-usaha yang bisa dilakukan, mungkin bisa check up setiap berapa bulan seperti itu, yang bisa dilakukan untuk biar kita tahu lebih dini apakah komplikasi sudah mulai terjadi begitu dok? Iya, jadi pada pasien-pasien hipertensi memang disarankan untuk cek tekanan darah setiap bulan seperti itu, sehingga pasien-pasien ini akan bisa kita kendalikan tensinya dengan baik, dan kita sesuaikan dosis obatnya sesuai tekanan darahnya. Cek tekanan darah ini bisa kita lakukan di tempat kesehatan, misal puskesmas seperti itu ya, secara berkala. Dan pada beberapa misalnya 6 bulan sekali kita bisa mengecek pada pasien-pasien ini apakah terjadi komplikasi atau tidak terkait hipertensinya. Misalnya untuk pasien-pasien dengan ada gejala jantung, mungkin terjadi sesak nafas
atau ada keluhan-keluhan berdebar atau nyeri dada. Nah, pasien-pasien ini harus kita tindak lanjuti terkait komplikasi hipertensinya. Karena pada pasien-pasien hipertensi mungkin bisa terjadi suatu gagal jantung atau gangguan irama jantung dan serangan jantung seperti itu. Sehingga pasien-pasien ini bisa kita lakukan misalnya pemeriksaan foto dada, kemudian untuk melihat konfigurasi dari jantungnya, kemudian juga kita bisa lakukan pemeriksaan misalnya rekam jantung ya. Kemudian juga bisa dilakukan treadmill untuk kemudian screening apakah pada pasien ini ada resiko untuk terkena serangan jantung atau tidak. Kemudian selain jantung, target organ lainnya adalah ginjal. Nah, untuk ginjal yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan urin rutin atau air kencing. Sehingga kita bisa lakukan pemeriksaan air kencing ini ke laboratorium untuk melihat apakah sudah terjadi suatu proteinuria, yaitu protein yang terdapat di dalam air kencing seperti itu. Itu adalah suatu tanda-tanda ada kerusakan pada ginjal oleh karena hipertensi. Terus yang ketiga terkait target organ mata misalnya seperti itu. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda misalnya pada pasien hipertensi dengan pandangan kabur, kita bisa cek ke dokter mata untuk melihat apakah ada gangguan pada retinanya atau tidak, seperti itu. Dan yang sering lagi adalah saraf ya atau otak ya. Jadi kalau pasien-pasien ini mulai ada pusing, nyeri kepala hebat, kemudian mual, muntah berlebih seperti itu ya, atau kelemahan anggota gerak, maka pasien kita sarankan untuk periksa ke dokter saraf untuk mengecek apakah sudah ada gangguan pada saraf apa belum, seperti itu. Nanti begitu ada keluhan gitu langsung periksa gitu ya dok? Iya, sehingga memang dari keluhan ini yang kita bisa mengarahkan pasien untuk mengecek komplikasinya ke arah mana, seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Saya akan menyapa masyarakat terlebih dahulu. Mungkin untuk masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, jika ingin mengetahui informasi seputar kesehatan atau ingin mengetahui akses layanan ke Rumah Sakit Jogja, bisa langsung mengikuti sosial media kami, bisa dari Instagram, Facebook, YouTube, atau bisa langsung ke website kami gitu. Nah, setelah ini kita akan punya tamu istimewa ya dok. Oh iya. Iya, dari salah satu pasien Dokter Indah. Beliau adalah penderita penyakit hipertensi dan ada penyakit lain juga ya dok. Iya, dan telah mengalami komplikasinya, namun saat ini sudah terkendali ya. Iya, sudah terkendali. Beliau tetap semangat untuk menjalani pengobatannya, rutin kontrol dengan Dokter Indah dan juga bisa memodifikasi gaya hidupnya dengan lebih baik. Gitu ya dok. Hari ini kita punya tamu spesial, kedatangan tamu spesial. Beliau adalah salah satu pasien dari Dokter Indah. Beliau adalah Bapak Bambang Eko Sunario. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi dok. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat pada saat ini. Ya. Walaupun beliau ini memiliki hipertensi ya, tapi beliau tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani pengobatannya. Begitu ya Pak? Iya. Ya, mungkin di sini kita bisa sharing-sharing Pak mengenai pengalaman Bapak terhadap pengobatan hipertensi. Nah, Bapak ini menderita hipertensi udah sejak kapan Pak? Kalau dulu itu saya tidak. Ya dulu loh, kalau 2013 tuh belum kelihatan. Waktu itu kan saya kena diabetes 2013 itu sampai 150 pada saat itu. Terus saya kan kontrolnya di sini. Baru kelihatan kalau saya tensinya tinggi. Ya 150 ke bawah gitu, tapi enggak sampai 160 ke atas sih enggak, 150 tuh ke bawah. Tahun berapa itu Pak? 2013. 2013 ya. Oh, berarti sudah cukup lama ya Pak? Nah, iya. Ya. Berarti sejak Bapak tahu kalau Bapak menderita hipertensi, itu apa yang dilakukan Pak? Langsung minum obat teratur kah atau bagaimana Pak? Maksudnya saya sewaktu saya di rumah sakit atau periksa atau? Iya, waktu periksa. Waktu sudah ketahuan, yang kan saya rutin. Pada saat itu sejak saat itu juga 2013, kapan kontrolnya di sini, ya rutin saya minum. Rutin. Nah, pengobatan hipertensi itu kan
perlu minum obat setiap hari gitu ya Pak. Betul. Dan mungkin kan nggak cuma satu obat, kadang 1, 2 atau bisa lebih dari itu. Ya terkadang lupa barang. Ya, Ya. ada kalanya merasa jenuh atau malas itu untuk minum obat setiap hari gitu. Ada nggak sih Pak tips-tips bagaimana untuk mengatasi kejenuhan itu? Terkadang obat ya memang terkadang ya membosankan ya, obatnya setiap hari kan membosankan. Terkadang karena ada misalnya alternatif, misalnya suruh ada makan makanan apa misalnya timun apa itu kan sayur-sayuran itulah. Nah itu membantu juga. Oh iya. Tapi yang penting obat dari dokter tetap Ya, teratur rutin gitu ya tetap. Pak. Nah mungkin selain dari obat-obatan, Bapak ada nggak yang dilakukan, mungkin misal dari pengaturan pola makan atau olahraga gitu yang sudah dilakukan apa saja Pak? Kalau dulu saya itu olahraga tetap, karena saya suka naik sepeda. Iya. Waktu itu walaupun saya kena diabetes, tapi naik sepeda tidak hanya sampai di Purworejo itu biasa pada saat itu. Tapi kan saya belum mengalami kena jantung gitu. Iya. Ya itu kan belum. Jadi bersepeda tuh biasa gitu, sama rombongan itu dari pagi sampai sore itu biasa. Iya. Pada saat itu loh. Kemudian sekarang karena udah kena jantung, Iya. aktivitas saya tidak pernah naik sepeda, cuma jalan kaki setiap pagi. Rutin itu. Tetap olahraga Tetap ya Pak. olahraga ya. Ya berarti tadi selain untuk pengobatan itu kan Ya. Bapak juga mengatur pola makan ya. Ya. Mungkin bisa disampaikan Pak, selama ini yang sudah Bapak jalani untuk pola makannya itu seperti apa Pak? Nah, saya jujur ya, setiap pagi pertama juga olahraga yang penting itu. Iya. Kemudian pola makan pun saya masak sendiri. Oh iya. Masak Oh, sendiri, makanya. mengeluarkan pakai gula. Gulanya dari ini apa, wortel. Oh iya. Kemudian garam itu sedikit. Iya. Jadi apa-apa saya yang masak sendiri, tidak orang lain. Termasuk juga karena saya punya diabetes. Iya. Jadi makan saya itu pakai nasi merah. Oh iya. Nasi merah kan terkadang nggak enak, gitu. Tak kasih pakai teh, tapi saya jimbit. Oh dicampur gitu Campur. ya Pak? Oh. Nah dicampur, akhirnya ya ada rasanya itu, dikit tapi dikit enggak. Satu jimbit tok. Ada rasanya, terus olahraga. Kemudian yang itu saya biasa istilah meditasi. Meditasi. Ya, itu kita duduk menenangkan pikiran, ternyata membantu juga. Iya. Ya, mengurangi betul. stres gitu Ya, ya Pak? betul. Nah, kemudian saya stres itu terkadang di rumah karena rasa sakit. Akhirnya saya keluar sama istri saya, duduk-duduk, tapi di tempat rumah makan misalnya makan, tapi yang enggak pakai kursi enggak, tapi yang duduk ngobrol sebentar, ternyata nyaman. Pulang setiap hari itu, setiap keadaan rasa sakit saya keluar. Yang pengen makanan yang paling murah tapi sehat. Iya. Itu. Kalau untuk lauknya sendiri seperti apa Pak? Setiap Nah, hari? kebetulan saya itu lauk itu masak sendiri, sayurnya. Saya tidak makan dari goreng-gorengan, tidak pernah. Kecuali memang saya pengen, misalnya ada kesukaan saya kan kadang tempe yang dibungkus oleh gandum itu. Oh ya, tempe mendoan. Gitu Mendoan ya, itu Pak? cuma satu tok. Tapi Sesekali saya masih makan ya. Pak? ya makan, tapi itu enggak setiap hari enggak. Iya. Cuma kepengen tok itu kalau, tapi cari yang panas. Dalam arti apa, nanti kalau panas itu saya setiap pergi itu bawa tisu, tak peras. Ini minyaknya. Iya. Oh iya. Yang ngurangi walaupun masih ada, tak kurangi seperti itu. Terus kalau masak ya tidak pakai isin, oh ya itu garam sedikit. Terus pakai yang manis itu pakai wortel, itu udah terasa manis. Kalau udah terbiasa nggak apa-apa. Tapi bagi orang umum nggak doyan. Oh itu sayuran hijau-hijauan. Tapi setiap hari makan hijau-hijauan saya kena asam urat. Agak tinggi. Waktu itu 8. Oh iya. Terus sekarang udah turun tinggal 6. Yang gitu. Jadi pokoknya menjauhi yang lemak-lemak seperti itu. Enggak ya, pernah. Pak? Jadi saya makan misalnya daging ayam nggak pernah makan, apalagi yang goreng. Ya cuma kepengen toh, tapi nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Kalau yang daging ayam misalnya diolah dengan direbus itu juga nggak? Nggak pernah, tidak pernah. Oh, iya.
nggak pernah sama sekali ya. Udah saya jauhi seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya ini perjuangan dari Pak Bambang ini untuk tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani hidupnya gitu. Ya. Nah, mungkin itu saja Pak mungkin yang bisa disampaikan ya. Oh gitu. Kita bisa mungkin lain waktu kalau ada kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi. Oh gitu. Alhamdulillah ya. Ya siap. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya yang sudah disempatkan. Iya siap. Saya berbagi pengalaman buat kita semua. Amin ya. Amin. Semoga tetap sehat. Iya amin. Sehat selalu gitu ya Pak. Amin deh. Ya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ya Dok. Nah sekarang kalau kita bicara data nih Dok mengenai kepatuhan pasien hipertensi dalam pengobatannya, itu bagaimana sih Dok? Mungkin di Jogja atau mungkin di Indonesia gitu ya Dok, termasuk patuh nggak Dok dalam pengobatan hipertensi itu? Iya. Kita punya data ya, ini saya menampilkan data dari Riset Kesehatan Dasar 2018. Jadi di Indonesia itu ada 8,8% penderita hipertensi. Dari 8,8% itu yang rutin minum obat itu hanya sekitar 54%. Jadi baru separuhnya ya, yang itu rutin minum obat. 32% itu tidak rutin minum obat dan 13% malah tidak minum obat sama sekali. Jadi kalau kita lihat ternyata baru separuh pasien kita mau minum obat ketika tahu hipertensi gitu. Nah dari data itu kemudian kita tarik lagi data. Kenapa sih pasien-pasien ini tidak rutin minum obat gitu ya dan tidak mau minum obat gitu ya. Jadi kalau ditanya alasannya yang pertama paling banyak adalah karena pasien merasa sudah sehat. Jadi mereka merasa ya hipertensinya ini tidak berbahaya. Sehingga mereka ya untuk apa saya minum obat? Mungkin alasannya seperti itu gitu. Jadi kedepannya mungkin penting ya kita untuk edukasi ke masyarakat seperti itu terkait pertama bahayanya hipertensi yang memang tadi ada istilah hipertensi adalah suatu silent killer gitu ya, pembunuh diam-diam, di mana walaupun pasien tidak merasa ada gejala, tapi pasien bisa tiba-tiba mengalami komplikasi dari hipertensi, baik itu serangan jantung, stroke atau gagal ginjal. Yang itu lebih berbahaya ya, karena namanya silent killer, pasien-pasien ini kalau sudah jatuh pada komplikasinya, kendali untuk kita membawa pasien menuju ke hidup yang lebih sehat akan lebih sulit seperti itu. Kemudian data yang kedua, kenapa kemudian pasien-pasien ini tidak rutin minum obat adalah pasien enggan untuk rutin ke pelayanan kesehatan. Jadi mungkin malas gitu ya untuk datang tiap bulan ambil obat dan seperti itu. Karena kadang-kadang ya terkait aktivitas warga, masyarakat seperti itu ya, pekerjaan dan lain-lain itu akan mungkin menyulitkan pasien-pasien ini untuk rutin ke pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah yang paling banyak pasien lebih memilih obat tradisional seperti itu. Jadi karena mungkin mitos di masyarakat ya, dengan jamu, dengan obat-obatan seperti itu, mungkin dengan bahan-bahan sayur-sayuran dan macam-macamnya bisa menurunkan tekanan darah. Nah, pasien lebih memilih untuk memilih makan makanan seperti itu dibanding minum obat. Nah, hal-hal inilah yang kemudian harus kita lakukan pemberian edukasi pada masyarakat bahwa pengontrolan tekanan darah itu harus rutin. Kemudian kenapa kita butuh pemberian obat agar tidak terjadi komplikasi yang lebih bahaya lagi seperti itu. Mungkin bisa disampaikan ke masyarakat Dok pesan-pesannya untuk pencegahan hipertensi ini Dok. Ya, jadi dari Kementerian Kesehatan sendiri sudah mengeluarkan beberapa program terkait pengendalian hipertensi. Jadi yang pertama adalah suatu slogan yang namanya cerdik gitu ya. Cerdik itu terdiri dari yang C adalah cek kesehatan rutin. Jadi pasien-pasien diminta untuk tiap bulan gitu ya datang ke pelayanan kesehatan terdekat, baik puskesmas atau dokter keluarga untuk mengecek tekanan darahnya secara rutin. Kemudian yang kedua adalah E, menyahkan asap rokok. Jadi memang rokok juga adalah suatu faktor resiko terjadinya hipertensi, maka pasien-pasien diminta untuk menghindari penggunaan rokok. Terus yang ketiga R,
rajin aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini adalah olahraga yang kita harapkan bisa 5-7 kali dalam seminggu. Kemudian aktivitas fisik lainnya adalah bagaimana mungkin masyarakat yang tidak pernah berolahraga lebih memilih untuk lebih banyak bergerak. Jadi misalnya warga-warga atau pekerja kantoran lebih memilih tangga dibanding lift gitu ya. Kemudian bagaimana dia lebih memilih jalan kaki untuk ke tempat bekerja sebagai itu, agar aktivitas fisiknya lebih banyak seperti itu. Terus yang keempat yaitu D, diet seimbang. Lebih banyak sayur, buah-buahan, kurangi konsumsi garam, di mana garam maksimal untuk mengurangi hipertensi adalah kurang dari 5 gram sehari. Jadi tidak lebih dari 1 sendok teh garam. Ya. Selanjutnya adalah I, istirahat yang cukup. Kemudian K, yaitu kelola stres. Karena akhir-akhir ini mungkin ya dengan budaya dunia yang lebih kompetitif, jadi warga masyarakat itu lebih banyak stres ya dibanding yang mungkin kalau zaman dulu istilahnya hidupnya nggak ngoyo gitu ya. Kalau sekarang karena kompetitifnya inilah yang kemudian membuat stres lebih banyak di kalangan masyarakat seperti itu. Jadi stres memang sangat berpengaruh ya dok untuk terjadi hipertensi ini ya dok? Iya, karena stres saja hanya satu faktor resiko ternyata bisa membuat suatu komplikasi yang cukup serius ya. Oke, kalau untuk pengendaliannya nih dok, apa saja yang bisa dilakukan secara mandiri untuk mengendalikan hipertensi itu? Iya, jadi pasien-pasien hipertensi memang sebaiknya mandiri gitu ya, melakukan pengecekan tekanan darah di rumah. Karena ada kalanya beberapa pasien ini kalau datang ke Fasyankes atau ke tempat kesehatan baik rumah sakit, puskesmas, tekanan darahnya tinggi. Namun nanti ketika dia pulang mengecek tekanan darah di rumah, ternyata tekanan darahnya baik-baik saja. Jadi kita sebut sebagai white coat hypertension. Mungkin pasien-pasien seperti ini yang beberapa harus dilakukan pemeriksaan darah berulang baik di Fasyankes maupun di rumah. Karena itu dari Kementerian Kesehatan pun mengeluarkan suatu program bagaimana kita bisa mandiri mengecek tekanan darah di rumah. Nah, untuk mengecek tekanan darah di rumah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama yaitu alat yang kita miliki harus akurat seperti itu. Yang kedua, usahakan sebelum kita melakukan pengecekan tekanan darah, kita sudah istirahat sekitar 2 hingga 3 menit seperti itu, dan dengan posisi duduk santai seperti itu dilakukan pengecekan tekanan darah. Kemudian selanjutnya kita melakukan pengecekan darah itu tidak hanya sekali, tapi 2-3 kali, dan diambil rata-ratanya, itulah tekanan darah yang akurat. Jadi dengan pengecekan beberapa kali ini untuk mengurangi bias ya dalam pemeriksaan. Kemudian yang disarankan untuk alat pengukuran tekanan darah adalah pengukuran mansetnya berada di posisi di lengan atas. Jadi karena sekarang ada beberapa alat di mana mansetnya itu beberapa ada yang di jari, ada yang di lengan, kemudian ada yang di lengan atas. Nah, untuk alat yang akurat yang lebih direkomendasikan adalah posisi manset di lengan atas seperti itu. Nah, ketika kita dapatkan angka-angka tekanan darahnya, ini ya yang bisa kita bawa ke Fasyankes atau ke dokter yang memeriksa untuk mengecek apakah memang kita menderita hipertensi atau tidak, seperti itu. Untuk pengukuran tekanan darah tadi kan tidak hanya sekali ya dok, direkomendasikannya bisa 2 atau 3 kali. Nah, itu ada jedanya harus berapa menit gitu nggak dok? Atau langsung aja dok? Sebenarnya yang dilakukan kan kita hanya untuk melihat data variasi tekanan darah. Jadi tidak harus ada jedanya. Jadi 2-3 kali itu bisa kita lakukan berurutan seperti berturut-turut gitu bisa ya dok? Iya. Oke, sudah tidak terasa kita sudah berada pada penghujung acara. Mungkin sebelumnya bisa diinformasikan dok mengenai layanan klinik jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Jogja ini sudah ada apa saja dok layanannya? Iya, kami di Rumah Sakit Jogja sudah memiliki beberapa alat pemeriksaan seperti USG jantung atau ekokardiografi, kemudian kami memiliki alat rekam jantung, alat treadmill, dan saat ini kami sudah memiliki laboratorium kateterisasi jantung untuk pemeriksaan yang lebih lengkap seperti itu. Jadi sudah cukup lengkap ya dok di sini ya.
Iya. Ya, kalau Dokter Indah sendiri mungkin ada yang pengen periksa sama Dokter Indah nih, jadwalnya hari apa aja nih, Dok? Untuk kontrol ke poli jantung, saya ada di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Oke, setiap pagi ya, Dok? Setiap pagi dari jam 8 hingga pukul 1 siang. Oke, baik, terima kasih Dokter Indah atas waktunya sudah menyempatkan datang di acara kita, sudah banyak berbagi informasi mengenai hipertensi yang tentunya sangat bermanfaat ya Dok untuk kita semua ya Dok. Nah, untuk masyarakat Jogja dan sekitarnya apabila ingin mengakses pelayanan di Rumah Sakit Jogja bisa langsung saja ikuti media sosial kami, bisa lewat Instagram, Facebook, kemudian YouTube ataupun ke website kami, atau bisa juga langsung datang ke Rumah Sakit Jogja gitu. Nah, mungkin sekian dulu dari kami. Saya Dr. Dianina Arifa. Salam sehat, tetap semangat.